Padudan, udud padudan, aduh cemimin. Lanjut. Naik taksi ka Banjaran. Muludan, rajin muludan, aduh cemimin miwah cekokong. Apa tuh cek? Kasalaki mah angger ngalawan. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast Aksi Menginspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu dengan tema dakwah bil IT atau menggunakan media dalam berdakwah. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi tidak hanya terbatas pada sektor bisnis, pendidikan, atau hiburan, tapi juga telah merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan. Keagamaan salah satunya. Penerapan yang signifikan adalah dalam bidang dakwah. Dakwah yang berarti menyeru atau mengajak orang kepada jalan Allah, memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat iman umat Islam. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas bersama narasumber yang luar biasa. Ada Kang Ibnu Hafiz. Iya. Halo Kang. Halo Kang Ival. Gimana kabarnya Kang Ibnu? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Masya Allah. Ya, sangat bersemangat sekali. Sangat bersemangat sekali. Oke, gimana nih perasaan pertama duduk di meja podcast? Intinya sangat antusias sekali, Betul. menginspirasi sekali juga. Ini adalah forum untuk saya belajar berbicara, juga belajar berdiskusi untuk mensiarkan di era 4.0 ini. Oke, ya. Nah, kenapa sih Kang Ibnu pingin mengambil tema dakwah bil IT? Ya, karena mungkin sekarang kan di era di mana anak muda tidak lepas dari yang namanya gadget. Betul. Gitu kan. 24 jam mereka itu hampir dari mau tidur sampai bangun tidur tidak terlepas dari yang namanya gadget. Jadi saya mengambil tema dakwah bil IT itu sangat penting sekali, khususnya bagi pemuda, umumnya bagi kita semua. Apalagi di zaman sekarang. Nah, iya. Ya. Nah, supaya sebelum melebar ke materi yang sangat luar biasa ini nanti yang akan diberikan sama Kang Ibnu, rasanya tidak cocok gitu kalau belum berkenalan dulu dengan pemirsa sahabat aksi di luar sana. Oke, boleh Kang Ibnu. Oke, sahabat aksi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi, perkenalkan nama saya Ibnu Hafiz. Pakai F ya, nggak pakai P. Oh. Apalagi pakai S. Jadi Dingin. Ya, Ibnu Hafiz ya. Iya, Ibnu Hafiz. Karena kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul, tak kenal tak wow. Iya. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang kan. Nanti ditinggalin. Aduh, pengalaman pribadi. Bisa. Saya asli Bekasi. Asli Bekasi. Ya. Sekarang tinggal di Cililin. Karena saya sedang belajar di Pondok Pesantren Nurul Falah Cililin. Kebetulan di sana dari Madrasah Sanawiyah dilanjutkan Madrasah Aliyah sampai sekarang di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Universitas Islam Nusantara, Fakultas Agama Islam, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Masya Allah. Berarti sampai sekarang di Cililin? Iya, sampai sekarang di Cililin. Kenapa enggak pulang ke Bekasi? Enggak, kayaknya sekarang kan sudah anak rantau banget gitu. Kalau pulang tuh udah nggak betah di rumah. Apa karena memang orang tua tidak mau kedatangan Kang Ibnu? Bukan. Tidak ya. Iya, tidak. Karena chemistry dari pesantren itu memang sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ketika kita memang sudah betul-betul betah di pesantren, rasanya pulang ke rumah satu hari juga pengen pulang lagi ke pesantren.
Ya tidak percaya teman-teman sahabat taksi boleh dicoba gitu. Tapi jangan 40 hari di pesantrennya, beberapa tahun ya. Nah, Seperti iya. Kang Ibnu ini berapa tahun Kang? Kurang lebih sekarang itu jalan 9 tahun kan. Iya. 9 tahun, Masya Mudah-mudahan Allah. mohon doanya aja semuanya. Ya, berarti sekarang dalam proses masa pengabdian di sana Nah, gitu. iya masa pengabdian Nah, untuk pendidikan apa namanya formal gitu kan tadi Kang Ibnu menjelaskan pendidikan pesantren sanawiyahnya udah Iya, ya. udah. Sanawiyah di pesantren, SMA di pesantren, Iya. bahkan melanjutkan juga kuliah sambil pesantren juga Iya, gitu. alhamdulillah. Nah, untuk pengalaman organisasi sendiri Kang Ibnu. Oh, untuk pengalaman organisasi karena saya itu di pesantren, jadi waktu di pondok itu segala ikut gitu kan. Di pramuka ikut, di mungkin kalau di pesantren ada yang namanya di sana itu KS, Kang. KS singkatan dari Keluarga Santri. Oh. Alhamdulillah di sana saya 2 tahun menjabat sebagai sekretaris. Sekarang sedang menjabat di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Masya Allah. sebagai LPP Di daerah di Kabupaten Bandung Kabupaten Barat. Bandung Barat. Iya, lembaga Prespedia untuk mempublikasi media segala aktivitas kegiatan daripada organisasi tersebut gitu. Iya. Itu ada lagi yang lain organisasi yang ditempuh. Oh, selain itu ya sebelumnya saya jadi sekretaris di PAC pimpinan anak cabang sama dari IPNU juga, dan sekarang baru di pimpinan cabangnya gitu. Ini ada yang unik juga ya. Biasa sekretaris itu perempuan. Iya. Betul ya? Enggak kan, kalau IPNU itu beda. IPNU sama IPPNU. Iya gitu. iya, kalau IPNU itu memang laki-laki semua Nah, Ikhwan iya, ya. Ikhwan semua. Kalau IPPNU itu putri semua gitu. Oke Iya. oke. Memang ada basic di sekretaris juga atau gimana? Ya karena waktu di pondok itu sudah mulai hobi sama yang namanya komputer gitu. Sambil bantu-bantu guru dulu itu belajar ngetik, yang namanya belajar ngetik 10 jari. Dan alhamdulillah dari soal administrasi surat menyurat insya Allah Diserahkan sekarang sama Kang Ibnu. Iya insya Allah. Ya, kalau dalam proses belajar tentunya ngetik itu lihat apa keyboard QWERTY itu kan mana Z, mana A. Masih dipapar iya, gitu betul, kan. Bang. Tapi seiringnya terbiasa mungkin sekarang sudah menguasai juga. Apa saja yang sudah dikuasai sama Kang Ibnu? Alhamdulillah selama di pondok, karena di sana itu setelah lulus langsung mengikuti kegiatan pelatihan ada BLK Kang namanya. Oh, BLK. Balai Latihan Komunitas. Di sana belajar Microsoft Excel, Word sama PowerPoint. Dan alhamdulillah itu sudah ya sedikit demi sedikit sudah terkuasai gitu. Dan sekarang sedang melatih lagi di bidang desain grafisnya menggunakan software Corel Draw gitu. Oke, itu berarti keahlian yang memang sekarang sedang dimiliki. Iya, insya gitu. Allah. Nah, kenapa sih yang tadi ya kembali lagi ke pembahasan awal tentang dakwah bil IT? Ada apa di situ tuh? Antara korelasi antara dakwah dengan IT tuh? Kalau berbicara tentang dakwah dan IT ya yang tadi itu Kang. Karena kan dakwah itu tidak hanya kita ceramah, Betul. kita tidak hanya door to door gitu. Akan tetapi dakwah itu kan metodenya banyak sekali. Iya, betul. Melihat metode-metode zaman dulu, Wali Songo juga kan berbicara dakwah bukan hanya ceramah, bisa juga dengan musik. Iya. Tapi saya lebih senang dengan IT gitu. Karena suatu hobi ketika saya jadikan itu momen dakwah, siapa tahu itu menjadi ladang pahala untuk saya sendiri gitu. Betul. Iya. Nah, itu bagaimana caranya memadukan dakwah dengan IT? Prosesnya bagaimana sih? Prosesnya mungkin gini Kang. Jadi saya itu suka dengan yang Islami di konten-konten dakwah, di konten-konten desain gitu. Jadi ketika saya kayak kemarin tuh bulan puasa nge-share fadilah-fadilah sholat tarawih gitu. Kayak gitu. Jadi sangat relevan sekali lah gitu. Betul. Berarti ya lebihnya kepada metode dakwah digital lah gitu ya. Bisa. Ya men-share istilahnya fadilah gitu, dibuat poster dan sebagainya, itu bisa menjadi nilai dakwah juga. Dan tentunya apakah tidak sebatas hanya menyebarkan dakwah di digital atau ada yang lainnya Kang Ibnu? Alhamdulillah saya juga sempat belajar. Waktu dulu kan di pondok belajar muhadoroh ya kan. Ya, betul. Sempat tuh waktu itu ikutan lomba pidato, iseng aja gitu disuruh sama guru.
tapi kalah. Dan dikalah di situ kata guru saya, kamu mah juaranya di dalam terus gitu, di forum terus, di kandang terus, sedangkan di luar kalah terus. Nah, jago kandang. Iya, jago kandang. Dan akhirnya pas Covid tuh mulailah digital itu banyak lomba-lomba yang secara online. Iya, betul. Saya mengikuti, alhamdulillah berkat mungkin tidak ada kata menyerah mungkin ya. Setelah ada bahasa dari guru itu, saya mengikuti lomba pidato, alhamdulillah mendapatkan juara 1 se-Kabupaten Bekasi. Terus di Bandung Barat di Baznas alhamdulillah juara 3. Dan setelah dari situ, nah mungkin diliput oleh media dari kampung ke kampung, alhamdulillah seiring berjalannya waktu. Ada panggilan juga ya. Drama, Masya Allah. Berarti ya sesuai juga gitu istilahnya, kita mempraktekkan dakwah itu sesuai dengan zamannya. Ya, tidak hanya sekarang bil lisan, tapi bil media. Bil media. Oke. Ya. Nah, apakah efektif gitu dakwah media di zaman sekarang? Sangat efektif sekali, Kang. Alasannya? Ya, karena tadi itu ya, kita kembalikan lagi ke yang tadi saya sampaikan. Gen Z sekarang tidak terlepas dari yang namanya gadget ini. Mereka dari bangun tidur sampai tidur kembali itu nggak lepas dari namanya HP gitu. Apalagi anak muda zaman sekarang mau makan HP, sambil makan, sambil nonton TV, HP. Bahkan sambil belajar juga tidak terlepas dari yang namanya HP. Masuk kamar mandi juga. Iya. Alhamdulillah. Ada kadang ada juga. Betul, memang itu. Sambil mabar kan. Nah, makanya sangat relevan sekali ketika kita berdakwah menggunakan IT, menggunakan media, menggunakan digital, itu banyak dilihat oleh anak muda gitu. Apalagi saya mengutip dari kutipan Habib Syekh Abdul Qadir. Beliau pernah berkata, katanya seperti ini. Jadi berdakwah sekarang itu harus menggunakan media. Karena anak muda zaman sekarang tidak terlepas dari gadget itu. Jadi setidaknya mereka yang tidak akan melaksanakan hal positif itu, ketika kita berikan keutamaannya, ketika kita berikan fadilahnya, sehingga mereka tertarik nih dengan konten tersebut. Nah, jadi sangat penting sekali menurut saya. Oke. Nah, berbicara tentang tertarik gitu ya. Bagaimana cara menciptakan konten dakwah gitu yang menarik bagi generasi milenial. Itu karena tidak setiap istilahnya konten kreator itu dalam mempost video dakwah, mempublik video dakwah itu tidak istilahnya tidak banyak orang yang minat dengan dakwah tersebut. Nah, supaya minatnya itu bagus bagaimana tuh, Kang? Nah, kalau saya kan lebih ke desain gitu Kang ya, bukan di video. Nah, jadi Gen Z zaman sekarang itu sukanya visual-visual yang relevan, yang elegan gitu, yang menarik gitu. Bukan yang kuno-kuno. Karena dulu itu desain itu sangat kuno sekali, kan sangat jadul sekali. Sampai kan dulu itu bikin spanduk juga, bikin banner juga hanya dengan kain polos terus pakai kertas digunting-gunting. Tapi kan sekarang berbeda lagi. Tentunya dengan warna yang menarik, dengan visual elemen yang menarik. Jadi sehingga ketika Gen Z melihat desain kita, wah, di samping daripada penyampaiannya bagus, tapi melihat desainnya juga, ya bisa jadi dia para desain grafis menyimpan konten tersebut, bisa jadi untuk di ATM, untuk ditiru, bisa jadi untuk menjadi pengingat juga gitu Kang. Ya, itu. Berarti menerapkan nilai estetik lah. Nah, iya bisa. Itu memang kalau kita lihat konten-konten juga banyak ya sekarang di platform gitu, baik YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya ya, para penggiat-penggiat dakwah gitu. Ya yang kita lihat itu memang betul-betul walaupun materinya bagus gitu, tapi tidak konsepannya itu ya konsepan jadul dan sebagainya, kita kurang tertarik. Nah, betul Kang. Karena emang dengan desain yang menarik, dengan desain visual yang lebih elegan, sehingga menjadi daya tarik juga, sehingga banyak like, banyak komen daripada komunikan tersebut gitu kan. Ibarat seperti magnet lah gitu ya. Nah, jadi besi-besi itu pada nyamperin gitu ketika ada konten yang bagus dan menarik gitu. Nah,
contoh misalkan Kang Ibnu sendiri nih kan basic di bidang IT, bahkan dakwahnya juga ya tidak hanya di media, off airnya juga Kang Ibnu berdakwah, yang mudah-mudahan nanti on airnya juga berdakwah. Ya bisa masuk televisi, bisa masuk radio dan sebagainya, dan salah satunya ini dakwah juga secara on air ya di podcast Aksi Menginspirasi ini. Nah, Kang Ibnu bisa memberikan istilahnya contoh gitu kepada teman-teman sahabat Aksi, barangkali di sini banyak apa istilahnya yang mendengarkan penggiat dakwah ingin menggunakan medianya dalam berdakwah supaya ada nilai estetiknya itu. Maksudnya gimana, Kang? Ya, jadi memberikan contohnya bagaimana gitu. Contoh dari desain tersebut gitu. Nah, ya kayak misalkan gini nih, kita membuat kayak yang tadi itu, fadilah sholat tarawih gitu ya. Ya tentunya di sana ada bisa dimasukkan elemen orang lagi sholat gitu, atau ada banyaklah elemen-elemen yang bernuansa Islami kayak lampion-lampion Islami gitu. Karena kalau desain Islami itu biasanya banyak lampion-lampion kayak misalnya watermark gitu ya. Watermark gitu. Nah terus kalau kayak desain untuk ucapan Idul Fitri kan biasanya lebih ke ketupat gitu atau bedug gitu Kang ya. Karena itu juga sangat menarik sekali. Tentunya kita juga mengatur waktu untuk mempostingnya. Karena algoritma daripada media itu sangat berpengaruh sekali untuk konten kita kan gitu. Mengatur waktu ya. Nah, iya. Nah, waktu yang pas itu? Kalau saya biasa di jam 12.00 siang, terus jam 18.00 sama jam 21.00. Oke, menarik nih. Mungkin ada alasannya kenapa tuh? Ya karena kalau jam 12.00 itu kan kalau biasanya jam istirahat gitu kan ya. Oh iya, jam betul. istirahat. Ya karena yang tadi kan orang-orang lagi istirahat bukan rebahan atau apa, tapi handphone. Iya betul sekali. Nah, kadang juga kita ketika melihat platform itu, contoh seperti YouTube ya dan Instagram itu, kadang suka relate gitu dengan apa yang kita rasakan. Kenapa bisa seperti itu ya? Relate gimana? Iya, jadi misalkan kita tuh sedang galau ya ibaratnya, terus ada kata-kata motivasi jangan galau bla 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 bla. Lah, kok ini pas banget sih? Terus di scroll lagi ke bawah, relate lagi gitu dengan keadaan perasaan yang saya rasakan gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena ketika ada konten seperti itu terus sama kita di like atau disimpan atau di komen, tentunya itu akan terus yang muncul di beranda kita itu konten-konten seperti itu gitu. Ketika saya nih buka Instagram karena saya sukanya dengan desain grafis, ada konten orang lain gitu tentang desain grafis, saya like, saya simpan, bahkan saya share gitu. Dan itu setiap hari selalu muncul konten-konten itu gitu. Oh iya betul. Jadi memang rekomendasi algoritma gitu. Gitu. Sesuai dengan apa yang kita lihat maka itu yang akan muncul. Ya kalau melihatnya apa namanya maka kita bisa jebak ya teman kita, tinggal pinjam IG gitu. Kita buka apa jelajah historinya. Oh yang dilihatnya yang joget-joget, berarti memang itu yang sering dilihatnya, mungkin gitu ya. Ya, karena kan emang banyak konten-konten yang negatif gitu Kang sekarang itu. Jadi jangan sampai kita itu kalah dengan konten-konten negatif. Karena konten-konten negatif itu sangat berpengaruh sekali. Terutama banyak anak kecil juga kan sekarang banyak yang main handphone gitu. Tentunya ketika anak kecil melihat itu sudah pasti pikirannya itu akan terbawa ke terbayang gitu. Yang namanya anak kecil kan ketika melihat satu tindakan pasti selalu ingat gitu. Nah kita untuk menghindari hal itu maka teruslah konsisten untuk menyebarkan konten-konten positif yaitu tentang dakwah itu gitu kan. Betul dan tentunya harus hati-hati juga ya dalam menyebarkan konten. Nah bisa jadi nanti ajaran sesat nih yang di-share. Pakai metode saring sebelum sharing gitu kan. Saring sebelum sharing. Jadi dilihat dulu ya misalkan kontennya ini dakwahnya, kita misalkan bukan penggiat dakwah nih, tapi kita pengen melakukan giat dakwah itu dengan caranya yang paling gampang itu meng-share orang-orang yang memang basicnya daripada dakwah tersebut. Kita share dan itu juga akan menjadi pahala ya, betul ya? Ya, sangat menjadi pahala sekali. Ya saya suka berpikir seperti ini Kang. Siapa tahu konten positif ini yang saya share salah satu wasilah untuk saya masuk surga gitu. Karena ketika misalnya saya mengirim kayak kemarin tuh ya, saya alhamdulillah sudah 3 tahun megang akun Instagram dan setiap bulan Ramadan itu full kita
update tentang fadilah sholat tarawih atau keutamaan-keutamaan di bulan puasa itu. Ya, karena dulu nih sebelum saya paham di media gitu, saya upload konten fadilah sholat tarawih itu pas 5 menit sebelum sholat tarawih gitu kan. Jadi kan otomatis orang telat gitu ngelihatnya. Pas udah tarawih baru lihat fadilah sholat tarawih. Nah setelah di tahun selanjutnya saya bikin konten lagi tentang fadilah sholat tarawih. Saya uploadnya di waktu asar gitu. Jadi ketika orang ngabuburit buka HP, nah gitu. Iya. Jadi ada evaluasi lah gitu ya. Iya, kan. Evaluasi ya, karena memang kalau mepet itu kadang waktu maghrib kadang ada yang nggak bawa HP kan. Tapi kalau di waktu sore kan sambil ngabuburit gitu kita share fadilah sholat tarawih itu tentunya fadilah malam pertama apa, fadilah malam kedua apa. Ya kadang ketika melihat fadilah, wah ini fadilahnya bagus. Nah, misalnya jadi enggak tarawih jadi tarawih. Nah, gitu. itu yang menjadi daya tarik. Ini itu. salah satunya dakwah bil IT itu seperti itu ya. Iya, kan. Apakah ada lagi gitu konsepan dakwah bil IT selain daripada membuat poster dan sebagainya? Oh, kalau selain daripada itu saya sering bikin banner-banner gitu Kang. Banner. Ya. Kayak banner untuk acara tablik akbar gitu. Betul. Karena kan itu juga salah satu konsep dakwah juga ya Kang ya. Nah, terus selain daripada itu juga lebih ke tipografi gitu. Tipografi. Iya. Kayak lebih estetik misalnya kita foto alam nih. Gunung atau langit terus di sananya ada kata-kata motivasi. Terus ada ya kita jangan tentang keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua gitu. Tentunya untuk berdakwah itu pada dasarnya mengajak bukan mengejek gitu. Merangkul bukan memukul gitu. Oke. Memang sangat relate sekali ya, karena sekarang nih apalagi banner-banner itu banner-banner acara formal lah gitu. Itu yang dipajang itu foto-foto foto-foto narasumber, foto sehingga apa sih gitu kan banner ini kita lihat tuh kurang estetik gitu lah. Bisa istilahnya kita masang foto orang narasumber tersebut atau siapalah gitu di foto tersebut, tapi tidak menghilangkan juga kata-kata yang ada yang harus ditempelkan dalam banner tersebut gitu kan. Betul, Kang. Nah itu caranya seperti apa Kang? Nah untuk membuat poster itu sama tadi Kang. Jadi saya itu selalu menggunakan metode sharing sebelum sharing. Juga menggunakan metode ATM Kang. ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kayak tentunya kan kalau kita menggunakan foto-foto para narasumbernya, itu sangat menjadi daya tarik sekali untuk para jamaah atau para penonton gitu ya. Karena misalnya nih narasumbernya itu emang orang-orang yang sudah terkenal gitu. Jadi yang asalnya kalau kita menempelkan nggak apa-apa Sunda oge. Sunda oge tenanawan. Kita mencantumkan nama dan fotonya beliau itu sangat menjadi daya tarik sekali untuk para komunikan tersebut. Iya, tapi itu juga kadang suka menghilangkan estetik yang tadi saya katakan. Memang penceramahnya itu misalkan Ustadz Abdul Somad. Wah, itu kan sudah tenar sekali ya. Iya. Tapi ini dipasang juga akan dihadiri oleh kepala desa, RW, terus camat, dan ditempel juga di foto di banner itu. Nah, iya betul. Apakah itu nih menurut pandangan ahli desain nih ya? Kang Gibran ahli desain itu nilai estetiknya hilang atau tidak jika seperti itu? Sebetulnya hilang sih ya kan. Karena gini nih, terlalu lamun bahasa nama terlalu balatak teh. Gitu. Jadi seharusnya desain itu lebih elegan tapi simple gitu. Dengan warna yang cerah, dengan warna yang sejuk gitu. Kayak kemarin tuh ya, saya scroll Instagram nobar timnas. Tapi di foto posternya itu bukan nobar timnas, tapi bukan foto-foto pemain timnas. Tapi kan yang mengadakan ketua pelaksana, kepala desa, kabupaten dan sebagainya gitu. Bupati gitu. Itu kayak wah Indonesia teh menang karena beliau gitu. Padahal kan yang tandingnya mereka yang di lapangan. Betul. Padahal tidak perlu memajang foto juga, istilahnya nama juga itu mereka pasti sudah tahu orang situ yang nonton ya.
Kecuali Pasti. memang kita mengundang tamu dari luar, itu salah satunya itu menghargai ya dengan betul. menempelkan fotonya di dalam banner. Di Tuh. banner tersebut. Jadi harus hati-hati nih teman-teman sahabat aksi ketika membuat banner dan sebagainya, tongpa balatak teing foto. Betul. Tidak enak dipandang. Karena gitu yang ya. mendesainnya juga bingung ini mau disimpan di mana. Iya. Terutama yang fotonya itu posisinya nggak enak gitu, disimpan di tengah nggak enak, disimpan di pinggir nggak enak. Jadi Pendek kuren. nggak, bukan bahasa pendeknya. Jadi si posisi narasumber udah ada di pinggir kanan iya, misalnya Kang ya, iya. dengan foto yang menyamping ke kiri. Nah otomatis kalau misalnya satu lagi untuk disimpan di kiri, terus posisinya berbalik, itu kan sangat tidak Estetik gitu. estetik kalau misalnya di mirror gitu. Oh iya, betul. Iya, karena kalau foto di mirror itu sangat kayak kebalik gitu lah. Iya. Jadi memang yang pertama memang itu pebalatak, yang kedua memang kita bingung juga. Belum kan di situ kita harus menempelkan tema kan. Iya. Soalnya inti daripada spanduk itu supaya orang itu mengetahui bahwa akan ada acara pada hari itu. iya, betul. Gitu ya. Terus juga untuk menambah background dan sebagainya. Nah, adapun nanti untuk memperkenalkan orang kan bisa itu nanti sambutan. Bisa Itu sekali. orang melihat gitu. Ya, tidak perlu kalau misalkan yang tadi objeknya itu tamu undangan, baru itu dipasang karena itu membuat orang penasaran. Betul sekali, gitu. Kang. Ya. Nah, oke. Nah untuk keefektifan nih, dalam dakwah bil IT seberapa efektif itu menurut Kang Ibnu? Untuk keefektifan sangat efektif sekali Kang, karena di dakwah bil IT itu, di teknologi itu efektifnya tadi karena konsisten gitu Kang. Dengan konsisten kita membuat konten, terus kita posting dengan konsisten, maka itu sangat efektif sekali gitu. Itu Jadi Kang. membantu juga ya, membantu apa namanya ya orang-orang istilahnya yang sudah mahir dalam dunia dakwah gitu. Iya. Mereka gaptek gitu ya, dibantu juga sama orang-orang yang mahir gitu dalam dunia IT gitu. Betul Kang. Ya supaya tidak mubah juga kan ketika kita apa namanya ada istilahnya redaksi hadis, kalau tidak salah ya imali dunyaka ka annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka annaka tamutu godan gitu ya. Carilah dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Jadi jangan lupakan akhirat juga, seakan-akan kita akan mati esok hari. Nah, kita memiliki kemampuan jangan dihabiskan semuanya untuk haliah dunia. Iya. Gitu. Tapi selipkanlah untuk keakhiratan gitu ya. Kita ketika esok hari kita mati kita sudah punya bekal. Iya, karena semuanya akan dihisab gitu Kang. Iya. Kita beli kuota, kita punya uang dibeliin kuota nih, ini kuota kita buat apa aja nih. Setidaknya ketika kuota kita itu digunakan untuk hal-hal yang baik, itu sangat menjadi pahala jariah sekali gitu untuk kita gitu. Jadi hisabnya juga akan ringan gitu. Karena digunakan kuota itu dengan hal yang bermanfaat. Gitu. Oke, nah itu tadi berbicara tentang IT ya, bagaimana mengkombinasikan, mengkolaborasikan, betul, kan? Atau namanya apa istilahnya tadi yang Kang Ibnu bahas yaitu tentang nilai keestetikan ketika kita membuat poster atau membuat spanduk, terutama spanduk dakwah, gitu atau pamflet-pamflet dakwah seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kang Ibnu. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang dai nih, seorang dai ingin juga menggunakan medianya dalam berdakwah. Nah, untuk seorang dai ingin juga menggunakan medianya untuk berdakwah. Tentunya semuanya itu bagaimana niatnya, Kang. Iya. Tetapi pandangan orang itu sangat berbeda sekali. Ketika ada seorang dai menggunakan medianya untuk berdakwah, banyak sekali pandangan-pandangan yang mungkin ria, ingin dipandang gitu. Tapi kan dai tersebut menge-share videonya untuk dilihat orang lain, tentunya itu adalah hal-hal yang manfaat gitu Kang. Iya. Mereka juga tesapadu nge-share gitu lah. Tesapadu nge-share. Tidak sembarangan meng-share gitu kan. Tidak sembarang. Tentunya itu juga akan menjadi suatu histori gitu. Iya. Untuk anak-anaknya juga, untuk santri-santrinya. Ketika misalnya nih, tadi ceramah apa ya, saya lupa gitu. Iya. Tapi karena di upload full di YouTube,
bisa dilihat ulang, bisa menjadi pengingat juga gitu kan. Iya, Nah, betul iya. betul sekali. Jadi ketika ada materi yang terlewat, ya kalau misalkan ada historinya kita bisa nonton ulang. Nah, betul. Tapi jangan dijadikan senjata juga itu Kang Ibnu. Iya. Misalkan mual ngaji dangke ge aya live streaming bisa nonton siaran ulang. Nah, Ya, betul Kang. jangan juga seperti itu ya Kang. Nanti terlihat kayaknya bergurunya ke Mbah YouTube atau Mbah Google gitu. Nah, seperti itu ya, lebih baik datang ke tempatnya. Adapun nanti misalkan materi yang tertinggal boleh kita Iya. lihat ulang ya. Karena lebih barokah juga gitu Iya, kalau kita betul, langsung bertemu dengan guru gitu. Nah, kalau misalkan dalam segi kemahiran nih, Iya. dalam segi kemahiran dai ingin mahir gitu di bidang teknologi atau di bidang IT, langkah apa yang pertama yang harus mereka lakukan? Dai Pengen mahir gitu. pengen mahir di bidang teknologi. Iya. Ya terutama ya langkah awalnya kita mengetahui dulu tentang teknologi itu Iya. Kang. Karena teknologi ini kan sangat penting sekali gitu. Betul. Apalagi di zaman sekarang Gen Z, Gen X juga mungkin ya tidak terlepas tadi dari teknologi. Dan pada intinya dai itu sendiri harus pandai-pandai menggunakan teknologi. Jangan sampai salah digunakan teknologi itu dengan hal-hal yang tidak baik. Ingin viral gitu. Kalau ingin viral sekarang kan mudah ya. Iya. Kita tinggal bikin Ya, suatu hal yang apa itu teh istilahnya lelucon-lelucon lah gitu. iya. Kalau yang serius-serius itu jarang viralnya. Iya. Tentunya kita harus mengetahui dulu ilmu tentang teknologinya gitu. Tapi biasanya kalau para dai-dai yang sudah terkenal sudah punya timnya gitu kan. Jadi sama timnya langsung di-upload, langsung dibikin flyer-flyer kontennya gitu biasanya. Iya betul, memang betul gitu kan. Karena ya mereka gaptek juga gitu, apalagi dai-dai yang sudah sepuh kan betul. gitu. Ya jangan sampai juga kita berikan apa namanya dituntut untuk mempelajari media gitu. Karena bukan fashionnya lah gitu. Dia fashionnya sudah kepada kitab dan sebagainya. Nah, kita sebagai pemuda harus membantu ya, merangkul gitu para kiai untuk dakwahnya bisa jangkauannya lebih luas, lebih terjepar gitu. Karena itu akan menjadi pahala jariah juga gitu kan. Ketika hal manfaat itu di-share videonya atau fotonya gitu. Terus kiai tersebut, dai tersebut sudah meninggal, sudah wafat, dan ketika sudah meninggal itu kita mendengarkan ceramahnya nih. Terus wah ini benar nih kata almarhum Pak Kiai ini, sehingga itu menjadi pahala jariah juga untuk almarhum dai tersebut gitu. Oke. Tentunya kan dalam setiap kita melakukan aktivitas dakwah tidak terlepas dari yang namanya kritikan gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kritikan seperti misalkan Kak Gimdu bikin pamflet, apa sih ini pamflet basi gitu kan? Padahal kita sudah semaksimal mungkin gitu membuat pamflet itu. Iya, betul kan. Gitu. Terkadang emang betul sering sekali ada komentar kritik tersebut seperti itu. Tentunya yang pertama itu menjadi bahan evaluasi diri saya pribadi. Juga kalau misalkan itu salah, saya mengklarifikasinya gitu. Karena al-insan makhlul khotow wan nisyan. Manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa gitu. Nah, terus jika emang konten itu tidak patut untuk di-share, ya sudah saya hapus kembali gitu. Walaupun dibuat dengan susah payah gitu. Pada intinya tadi harus menggunakan metode saring sebelum sharing itu. Karena di media sosial itu sangat publik sekali, bukan hanya satu kampung yang melihat, bukan hanya satu negara. Bahkan kalau di TikTok itu kan ketika kita menggunakan tagar yang sedang FVP-nya gitu, yang viralnya, pasti itu sangat dilihat oleh dari negara lain juga gitu. Betul sekali. Ya. Jadi apa namanya, hadapi kritikin. Nah, gitu. Jangan sampai kita anti kritik. Gitu. Tentunya butuh juga feedback orang-orang. Ya, karena kan hidup di dunia itu segala aktivitas kita yang baik atau yang buruk pasti ada orang yang suka atau tidak suka gitu Kang. Karena Rasulullah juga kan dulu ketika berdakwah dihina, dilempar sama kotoran unta, dan tapi terus dijalani gitu. Karena ingin apa? Ingin umatnya itu lebih terang lagi, umatnya itu lebih ke jalan yang benar, lebih
karena Rasulullah kan diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya. Iya, iya, betul. Jadi intinya jangan anti kritik, tentunya istilahnya ya kritik yang membangun, gitu, yang kita ambil. Misalkan dalam membuat pamflet atau membuat video-video poster atau spanduk dan sebagainya, ada orang yang memberikan saran yang kita terima aja sarannya. Misalkan Kang Ibnu ini kurang cerah nih, gitu, jangan sampai apa lu. Nah bahkan kan ketika saya membuat satu konten gitu kan, satu poster, saya itu selalu ini setelah membuat, terus saya foto, saya buat status lah di situ. Kritik dan saran saya terima, captionnya itu gitu. Jadi kadang ada teman yang lebih mahir dari desain grafis tersebut, ini kurang ini katanya gitu, ini kurang elemennya kurang lebih terang lagi. Nah gitu, jadi oh iya benar, itu namanya typo gitu. Betul. Kadang kan suka typo juga ya, saya juga. Iya, dan itu proses untuk menuju sempurna di situ. Jadi kita sudah tahu kekurangannya ini dari dari ahli IT mengatakan saya kekurangannya ini, akhirnya dievaluasi dan terbiasa lah gitu. Nanti lama-lama juga kita akan bisa memberikan kritik kepada orang lain, tentunya kritiknya kan untuk membangun, tapi bukan kritik untuk menjatuhkan yang tadi. Ya, betul. Tapi hal yang paling penting di desain grafis itu kan ketika kita sudah selesai membuat desain, sudah finish nih, belum di-share, belum dicetak. Lebih bagus kita lihat dulu, baca dulu dari atas sampai bawah. Tapi bacanya itu bukan misalnya kayak gini, ikuti dan hadirilah, jangan gitu. Jadi bacanya ikuti hadirilah. Jadi takut ada kata yang typo atau yang salah hurufnya gitu. Terus atau ya banyak lah. Jadi slow gitu cara bacanya. Cara bacanya itu dibaca 3 kali berturut-turut gitu kan. Iya. Gitu. Kalau misalkan dalam pemilihan font nih, apakah betul itu kalau dalam istilahnya dunia psikologi gitu, ada misalkan kita sukanya font itu dibalikan lagi dengan kepribadian kita. Kepribadian ini kalau misalkan memilih font ini, tahu nggak Mang Ibnu? Iya. Biasanya kalau itu lebih ke desain logo gitu kan. Desain logo. Dan kalau misalnya kayak yang elegan-elegan sekarang itu lebih ke yang jelas aja gitu. Kalau misalkan kita sekarang bikin konten dakwah pakai font yang huruf sambung, kadang kan ini bacanya apa gitu. Jadi yang lebih jelas kayak Arial gitu, atau Times New Roboto dan lain macam sebagainya gitu. Banyak website yang fontnya itu menarik gitu. Oke. Nah, yang paling relevan nih, relevan dakwah supaya tetap relevan, tetap pada up to date gitu ya dengan perkembangan zaman itu bagaimana? Yang paling relevan. Dakwah itu supaya terus up to date gitu sampai kapanpun. Gimana ya? Lebih ke konsisten aja gitu kan. Iya betul. Karena saya melihat melihat role model sekarang gitu, kayak Habib Ja'far yang bikin podcast seperti ini juga. Nama podcastnya Login gitu. Karena terus update sehingga banyak non muslim di sana juga ikut login ke agama kita gitu. Tentunya disesuaikan juga dengan mad'unya ya. Nah gitu, mad'unya nenek-nenek dipakai pembahasan modern, tidak nyambung gitu. Kalau nenek-nenek di pembahasan bab kalam atau bab i'rab itu pasti bingung nenek-nenek. Iya, tapi kalau dikasih kata-kata mah itu rada masuk juga ya. Nah, coba Kang Ibnu berikan kata-kata, misalkan Kang Ibnu lagi ceramah depan nenek-nenek gimana tuh? Kalau depan nenek-nenek kayak gini Kang, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Itu bercandanya ya. Sampai nenek-nenek kan protes ke Rasul. Apa cina di surga nggak ada nenek-nenek? Tetapi di surga semuanya menjadi lebih muda lagi, lebih cantik lagi gitu. Oke. Jadi ya bercandanya juga memang bercanda ilmu. Iya, bercanda ilmu. Tidak bercanda menyakitkan perasaan dan sebagainya gitu. Saya melihat Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ gitu. Emang metode ceramahnya yang sangat lembut, juga sangat ada humor-humornya juga gitu. Betul. Tapi ilmu juga humornya gitu kan.
bisa kita terima ya. Umurnya iya. juga memang sesuai gitu dengan Sesuai. konteks dalam dakwah tersebut gitu, tidak menyinggung perasaan Iya, orang, tidak memaki, tidak mencaci dan sebagainya. betul Kang. Dengan yang tadi kan merangkul, tidak memukul, Nah, terus iya, mengajak bukan bukan mengejek. mengejek Iya. gitu. Jadi jangan ngambil-ngambil viral-viral saja, tapi betul harus sesuai jalur ilmunya. Tentunya harus dipelajari dulu Kang. Iya. Jadi jangan sampai kita memberikan ilmu ke orang lain, ceramah, tapi kita tidak paham dengan ilmunya. Hmm. Yang dikhawatirkan itu menyesatkan orang lain gitu Oke, kan. oke. Banyak sekarang para yang viral-viral itu yang sesat dan menyesatkan gitu ya. Semoga, nah kita juga yang melihatnya jangan sampai langsung wah kieu nih kan. Jangan langsung dilakukan, tapi kita saring dulu gitu sebelum kita lakukan, tanyain dulu ke guru kita apakah ini benar atau tidak gitu pastinya. Karena bisa jadi ya salah menurut kita memang dalam keterangannya ada gitu. Iya. Tapi kalau memang udah keluar dari keterangan ya tentunya ulama ahli sunnah wal jamaah itu tidak layak untuk dibenarkan. Iya, Walaupun memang ada yang mengatakan hal seperti itu. Nah, betul sekali. Mang jadi Mang dong. Sawi ya, Mas. Ya, biasa kalau dalam ranah santri itu Mang Iya, panggilannya ya. emang, betul. Ya, Kang Ibnu, Kang Ibnu kan seorang pendakwah juga. Amin. Ya, Iya. mudah-mudahan terus istiqomah gitu, Iya, terus amin. konsisten menyampaikan dakwah sesuai dengan fashionnya, sesuai dengan keahliannya. Iya. Nah, berbicara dengan keahlian, tentunya setiap para dai itu memiliki keahlian masing-masing gitu, Iya. karakter masing-masing. Iya. Nah, karakter yang diciptakan Kang Ibnu sendiri dalam menyampaikan dakwah itu apa? Dalam menyampaikan dakwah. Karena kan zaman sekarang itu kalau ceramah nggak lucu, ngantuk katanya. Iya, betul. Iya. Itu sebagai metode saja supaya fokus para mad'u itu kembali lagi Nah, gitu. iya, Jadi ilmu betul. yang kita sampaikan tersampaikan. Kadang kalau saya itu suka dibarengi dengan sholawatan gitu, biar para mad'unya, para mustami, para jamaah, satu tidak ngantuk, dua enggak pulang. Karena kalau misalnya terlalu serius itu katanya bosen gitu Iya. ya. Kalau misalnya terlalu banyak bercanda, naon sih ya Mas Oh, juga. ilmuwan. Nah, gitu. Jadi emang benar-benar harus dengan masyarakat itu harus detail gitu. Betul. Ya, berikan sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, Itu kan iya. sesuai dengan konsep dakwah Wali Songo kan pada betul. saat zaman dahulu gitu mereka suka dengan hiburan. Akhirnya Wali Songo itu ya membuatlah suatu hiburan tapi di dalamnya diisi dengan kajian gitu. Hiburan menjadi kajian, bukan hiburan menjadi maksiat dan sebagainya seperti itu ya Mang Iben, Mang Ibnu. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kan contoh seperti sairan-sairan sholawat juga boleh dicontohkan coba. Kayak saya mengambil sairan gini. Waktu Maulid Nabi ya. Padudan, udud padudan, aduh cemimin. Nah, cemimin. Iya. Cemimin selalu dibawa-bawa. Oh. Punten ya, Ce. Aduh, aya namina cemimin punten. Padudan, udud padudan, aduh cemimin. Lanjut. Naik taksi ka Banjaran, muludan, rajin muludan, aduh cemimin miwah cekokong. Betul Ce. Kasalaki mah angger ngalawan. Nah itu mungkin. Jadi kan karena emang banyak rumah tangga yang terpecah gitu kan. Karena kan perceraian adalah salah satu hal yang dibenci oleh Rasul gitu. Karena konteksnya banyak juga kalau untuk ibu-ibu itu seperti itu gitu. Kalau ke pemuda? Kalau ke pemuda biasanya merangkai kata. Iya biasanya merangkai kata. Contoh gini Kang, karena saya itu suka bahasa yang belakangnya AA semua apa namanya tuh? Apa namanya teh? Ya pokoknya mah itu. Kayak pemuda gitu. Untuk puja, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pemuda maaf, bukan begitu. Saya lupa nih. Pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi. Teteh santri anu cantik naka wanti-wanti, anu geulisna ka bina-bina, anu janten impenan unggal wengi,
sepertos bidadari surga gitu. Oke. Karena bahasa Sunda itu enak gitu. Iya. Itu dalam segi pembuka memang enak didengarkan juga. Murwakanti ya. Nah, iya, Murwakanti. Bahasanya Murwakanti. Jadi kalau dalam ilmu puisi itu iramanya sesuai, Nah, iya, betul gitu kan. ya, iramanya, rimanya kalau belakangnya A semua. semua. Itu kalau I semua gitu, atau dipadukan AI. Nah, bisa. Gitu. Memang itu efisien juga dapat seperti itu. Istilahnya mengembalikan juga emosional Iya. para penonton ketika kita merangkai kata terus menyusun kalimat dengan baik. Wah, bagus sekali nih. Gitu kan. Kadang Tapi bucin-bucin kayak tadi itu yang awal pembukaan. iya, ada lagi yang lain. Apa ya? Lupa lagi saya. Oke. Nah, kalau biasa kalau sedang on air gini suka lupa. Iya. Oke, baik Kang Ibnu, ya sudah banyak sekali yang tadi disampaikan ya, tentunya kesimpulan daripada dakwah Bil IT yang sudah tadi disampaikan. Gunakan media itu atau kita memiliki passion dalam IT itu untuk berdakwah, karena akan menjadi nilai jariah bagi kita semua. Yang tadi contoh seperti daily one hadis, contoh yang tadi, terus daily one faidah gitu, seperti satu faidah misalkan, seperti dalam bulan suci Ramadan memberikan fadilah-fadilah tarawih, itu bisa dilakukan, sangat mudah sekali dilakukan ya bagi para penggiat-penggiat IT. Dan perlu teman-teman sahabat aksi ketahui juga bahwa Kang Ibnu ini merupakan teman saya, teman-teman sahabat aksi. Dan saya close sekali juga, berterima kasih juga Kang Ibnu bisa datang ke sini ya. Saya juga terima kasih. Masya Allah gitu. Nah, ini perlu diketahui bahwa baru semester berapa Kang? Semester 2. Oh iya, semester 2. Atau anom kene nya. Anom kene. Ya, tapi gak gapir enggak? Gapir. Oh, gapir. Iya. Harusnya lulusan tahun? Harusnya semester 6. Oh, semester 6. Sama kayak saya dong. Iya. Berarti 2004 semester 6. Gimana? Saya gapir 2 tahun kan. Oh, lulusan SMA tahun? 2021. 2021? Iya. Oh, lulusan 2021. Iya. Ya, berani juga untuk bicara di depan ini di podcast Aksi Menginspirasi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman sahabat aksi di luaran sana ya. Alhamdulillah se-Indonesia ini Tekang siswa aksi Tekang. Insyaallah, amin. Betul, se-Indonesia. Jadi di sini ada PKBM, jadi menyediakan program pendidikan kesetaraan bagi yang tidak memiliki ijazah paket A, paket B, paket C. Nah, ini tempatnya gitu. Sangat inspirasi sekali ya. Iya, betul, dan siswanya juga se-Indonesia bahkan luar negeri. Masya Allah. Di sekolah ini karena belajarnya offline dan online. Luar biasa sekali. Iya, makanya ketika di up nanti videonya itu suka ada yang nonton dari Singapura, tapi masih orang Indonesia, cuman jadi TKW ke sana. Itu makanya kenapa dari pertama kita bahasa Indonesia. Itu sayang sekali kan kalau misalkan kita menyampaikan bahasa Sunda, ya ada orang di luar sana yang tidak bisa bahasa Sunda tidak bisa mendengarkan. Itu karena ketika kita melihat konten juga, wah bahasanya gak ngerti gitu, padahal ilmunya bagus di situ. Ya langsung di scroll dan sebagainya. Mungkin ada kata penutup terakhir dari Kang Ibnu untuk teman-teman sahabat aksi. Kata penutup dari saya, mungkin saya selalu ingat kata-kata guru saya, Kang. Jadi dimanapun kita berada, tetaplah menjadi diri pribadi yang baik. Setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, perilaku kita itu selalu ada yang senang dan tidak senang. Artinya, lamun cek bahasa Sunda nama kieu, sing bisa nulungan kanu butuh, nalangan kanu susah gitu. Artinya kita harus selalu bisa menolong orang dimanapun berada, walaupun orang itu tidak baik kepada kita, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu sangat menjadi feedback sekali untuk kita. Juga untuk para desain grafis ya, tentunya saya hanya masih pemula ya, belum menjadi suhu, bukan suhu ya. Saring ilmu tidak jadi masalah, saring ilmu. Kita gunakan terus metode saring sebelum sharing, terus metode ATM agar tidak menggunakan hak cipta orang lain, karena ketika kita menggunakan hak cipta itu mungkin yang membuat lebih awal suka tidak enak gitu. Yang viral yang dihak ciptakan, tapi yang dibuat secara manual itu tidak viral gitu. Jadi kita terus menggunakan ATM, dan boleh kita mengikuti memodifikasi, bukan memodifikasi Kang,
sama persis desainnya, tapi lebih baiknya kita izin terlebih dahulu gitu kepada orang yang membuat desainnya gitu. Betul. Dan terakhir, hidup sendirian tanpa kekasih mungkin Kang. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Ya, tentunya yang tadi yang Mang Ibnu sampaikan itu ya, tidak jadilah manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, passionnya apapun kita, pokoknya harus menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Oke, Mang Igun, boleh ada pantun terakhir? Ada pantun terakhir ya, mungkin pantunnya nggak satu Kang. Iya. Ya, dari beberapa podcast yang saya sampaikan, bincang-bincang, mungkin pantun yang terakhir yang pertama, Upin Ipin pergi ke sawah. Cakep. Maafin kalau ada yang salah. Oke, Satu lagi boleh Kang? Oh, boleh. Oh iya. Upin Ipin makan jagung. Cakep. Maafin kalau ada yang kesinggung. Mungkin kata-kata terakhir dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada perasaan mohon diungkapkan. Nama IG-nya Ibn HFZ. Oke. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Ibnu yang sudah memberikan ilmu wawasan kepada kita, tentunya tentang tema tadi dakwah bil IT atau menggunakan teknologi dalam berdakwah. Di sini ada tagline Sekolah Aksi, yaitu memberi ilmu, menggali potensi. Setiap narasumber ketika closing suka menyampaikan itu. Jadi ketika dikatakan clue-nya Sekolah Aksi, maka kita sambil lihat kamera, memberi ilmu, menggali potensi. Memberi ilmu, menggali potensi. Oke, nah itu kita closing dulu. Nah, teman-teman sahabat Aksi dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video podcast ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sahabat Aksi dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, tagline Sekolah Aksi. Sekolah Aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Ibnu Hafiz. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Aksi. Oke, alhamdulillah.